Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik salatan tamlau wa zahir Allahi nura wa takunu lana wal mu'minina farujan wa farahan wa surura wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Al-mukarramun wal-mukarramun para guru-guru kita, khusus guru kita, orang tua kita, Ketua Ustaz Syamsul Bahri, Ustaz Islan, Ustaz Wandi Mu'ta'amil Betul Hayatihim, dan juga yang terhormat kepada orang tua kita, Bapak Haji Yadi, para aparatur pemerintah, Bapak Tentera, Bapak Penasihat, dan juga yang khusus kepada Sahibul Bait, yaitu orang tua kita, Bapak Biran, dan juga kepada masyarakat hadirin rahimahumullah. Alhamdulillah, berkat taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melanjutkan ta'lim yang kesekian kalinya, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini, malam hari ini, yaitu bertempat di kediaman saudara kita, yaitu Bang Biran, yang sekaligus beliau tasyakuran atas dilahirkannya cucunya yang bernama Aisyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya anak yang saleh. Amin. Berbahagia segala kedua orang tua, bermanfaat untuk agama dan lingkungan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fi darain ila qawlihi wa 'alaika bi tajdidil wudu'i li kulli fariidah wajtahid alla tazala ala taharah. Lanjutkan pembahasan tentang seputar nazafah. Sebutkan, berkata Sahibul Kitab, wa 'alaika bi tajdidil wudu' li kulli fariidah, dan hendaklah engkau senantiasa memperbaharui wudu'mu untuk setiap sholat fardu. Nih, di sini perlu saya jelaskan. Lihat, ini kalau nggak paham, ini bahaya nih. Kita harus paham antara tajdidul wudu dengan wudu awal. Nah, ini lihat, dalam istilah fikih ada wudu awal, ada tajdidul wudu. Awal itu istilahnya untuk orang yang berhadas, kemudian dia mau sholat, apa yang dilakuin? Dia wudu terlebih, itu namanya wudu awal. Wudu untuk menghilangkan hadas. Ada istilah tajdidul wudu. Nah, kalau wudu awal ini hukumnya wajib. Kalau kita mau sholat wajib wudu, sebab ini syarat sahnya sholat. Kalau enggak wudu sholatnya tidak sah. Adapun tajdidul wudu ini sunnah hukumnya. Bagaimana nih gambarannya nih? Nih, ini yang suka hadir rutinal jumatan dan juga yang lainnya. Kita nih sekarang nih ngaji nih, taruhlah habis maghrib ngaji, datang isya, selesai ngaji. Nah kan hadirin ada yang wudu lagi tuh. Nah pertanyaannya, kita waktu ngaji itu wudunya batal nggak? Batal nggak? Bisa batal, bisa tidak. Kalau batal berarti wudunya yang setelah ngaji tadi namanya wudu awal lagi. Tapi kalau tidak batal, wudu apa namanya? Tajdidul. Pertanyaannya, niatnya seperti apa? Nah itu. Kalau niatnya raf'al hadas, itu nggak sah wudunya. Tidak sah karena awalnya kita masih suci, dan juga kategorinya sholatnya nggak sah juga. Kenapa? Sebab di antara pembahasan niat itu ada kalau biasa ada 6. Hakikatun, hukmun, mahal, wa zaman. Terus kaifiyatun, sartun, wa maqudun, wa maksudun hasan. Itu tentang masalah niat. Pertama, hakikat niat. Ini panjang bahasanya. Terus hukumnya niat. Terus muktadonya. Muktado itu supaya kita paham nih wudunya wudu apa. Kalau wudunya sembarangan wudu doang, nggak jelas wudunya buat apa. Samanya seperti tidak
wudu, maka kita harus paham, oh ini wudunya wudu tajdid, ini wudunya wudu awal. Tuh, paham nggak? Jadi kalau tajdidul wudu apa hukumnya? Sunnah. Kenapa? Karena kita belum batal. Niatnya bagaimana? Nawaitu tajdidal wudu sunnata lillahi. Itu kalau niatnya tajdidul wudu. Dengan catatan apa? Dengan catatan wudu yang pertama belum batal. Tapi kalau udah batal mah wudu dari awal lagi, gitu ya. Paham ya? Jadi kalau kita nih singkatnya nih punya wudu, pengen wudu lagi, itu namanya tajdidul wudu. Jadi niatnya nawaitu tajdidal wudu. Aku niat memperbaharui wudu. Seandainya nih habis isya kita ngaji nih, sampai datang subuh, nggak batal, boleh langsung sholat nggak? Boleh nggak langsung sholat? Boleh. Kenapa? Karena belum batal. Saya mau wudu lagi untuk tajdid, biar segeran badannya. Boleh. Namanya tajdidul wudu. Atau mau dibatalin? Kalau mau wudu nih, kayaknya saya ragu nih wudu saya batal apa enggak tadi karena habis ngaji. Saya batalin itulah batalinnya, mau ngentut kek batal, yang penting atau buang air kek, atau usap pala pala kecil. Pala yang mana sih maksudnya? Biar batal, karena biar tahu, biar yakin batal. Kalau nggak gitu kan nggak jelas. Karena ada wamak sujud hasan tujuannya, dan maksud tujuan yang terbaik. Maksudnya apa nih maksudnya dalam niat? Nah, niatmu wajadidil wudu'a kullama ahdasta, dan sebutkan dan perbaharuilah wudu'mu ketika engkau berhadas. Jadi maksudnya singkatnya, kalau kita hadas, kata beliau Muhaddad mengatakan buru-buru wudu. Ya, meskipun itu bukan untuk sholat. Nih, kita nih ngaji nih, batal nih wudu, batal ya. Kita keluar wudu, bagus seperti itu. Atau mau ngegebot, wudu dulu, ya kan? Setiap keadaan pikul hal, setiap keadaan dalam keadaan suci. Kalau enaknya apa? Enaknya kalau kita dalam keadaan suci terus menerus, mau dimanapun ketika datang waktu sholat kita boleh sholat. Iya, karena apa? Karena kita suci, dan juga pakaiannya harus bersih. Itu enaknya kalau terbiasa wudu. Disebutkan dalam hadis qudsi. Ya Musa, ini Allah berfirman kepada Musa, wahai Musa, apabila aku menurunkan bala, kemudian engkau tidak dalam keadaan suci, dan engkau tertimpa bala tersebut, fala yalumanna illa nafsak, jangan kau caci siapapun kecuali dirimu. Jadi dari hadis ini dipahami bahwa ya, wudu itu bisa mencegah bala, wudu bisa terhindar daripada penyakit. Itu sekarang tuh yang orang yang was-wasan tuh, dan ini sekarang nih Masya Allah yang punya was-was diuji bener ini. Ya ragu, mau salaman ragu, udah cuci tangan belum? Dari rumah cuci tangan belum, makan belum? Ini kan orang ragu-ragu namanya. Nah kalau orang suka rajin wudu, insya Allah terhindar daripada penyakit. Jadi kita disarankan oleh Syekh Ibrahim untuk senantiasa memperbaharui wudu, untuk senantiasa memperbaharui wudu, dan juga untuk wudu ketika hadas. Fa'innal wudu'a silahul mu'min, karena wudu itu istilahnya ibaratnya seperti senjata seorang mukmin. Wa ma takana silahu hadiron lam yatajasaril aduwa alal danu minka. Di mana-mana senjata itu sudah siap sedia, maka musuh tidak akan berani mendekat kepadamu. Bukan kalau kita selalu bersedia dengan senjata kita, ya, insya Allah musuh nggak bakal ke siapa musuhnya? Setan. Jadi orang wudu itu ya ditakutin setan, maka kita harus senantiasa wudu setiap hadas. Wa qad jaa rajul, ini istimewanya disebutkan, ini cerita kisah tentang istimewanya orang yang senantiasa punya wudu. Disebutkan. Wa qad jaa rajulun ila Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan
bahwa telah datang seseorang kepada Al-Imam Abil Hasan Asyadzili. Yas'aluhu ayyu'allimahul kimia. Disebutkan ini orang ini meminta kepada Syekh Abil Hasan untuk mengajarinya tentang ilmu kimia. Jadi kimia di sini bukan kimia kayak oksidan apa namanya, bukan. Jadi mempelajari tentang ilmu kedokteran itulah sih. Fa'amarahu Syekh ayyukima indahu sanatan. Maka Syekh Abil Hasan memerintahkan kepada anak ini, kepada orang ini, kalau kamu mau belajar silahkan, tapi tinggal di sini 1 tahun. Ya. Wasyaratu alaihi ayatawaddoa kullama ahdasa. Dan Imam Abil Hasan mensyaratkan untuk tinggal di sini 1 tahun dan mensyaratkan untuk wudu setiap kali berhadas. Wa yusolli rakaataini, dan juga setelah wudu sholat sunnah 2 rakaat, namanya sunnah wudu. Wa wa'adahu ta'lim ba'da dzalik, dan setelah itu Abil Hasan menjanjikan untuk mengajarinya. Jadi ini syarat seorang guru kepada murid. Ini sebetulnya harus bila mana seseorang mau belajar, ya boleh seorang guru mensyarati, saya mau ngajarin ente, kalau ente 1 nurut sama saya, yang kedua nggak pernah ninggalin kebiasaan salat, itu disyarat seperti itu. Boleh seorang guru mensyarat seperti itu. Supaya apa? Supaya ta'aluk kepada gurunya. Kalau sekarang kan dari tata cara belajarnya udah berbeda dengan orang dulu kan. Tak tahu pengajian yang dari hari ini 5 orang, besok udah 20 orang. Soalnya itu anak siapa yang belajar? Nah, seperti itu. Yang bukan yang repot gurunya. Giliran diomelin, dijewer, orang tua nggak nerima, datang protes. Padahal waktu awalnya nggak ditipin. Giliran yang jelek-jelek aja diprotes, di demo Ustaz, Masya Allah. Nah, jadi Imam Abil Hasan ini mensyarati seseorang ini kalau mau belajar kepadanya, 1, dia menetap 1 tahun, kemudian agar ia bersuci setiap kali hadas dan sholat setelahnya. Apa yang terjadi? Falamma kamulat as-sanatu, ketika telah sempurna 1 tahun, zahaba dzalika ar-rajul ila bi'rin yastasqi minha ma'an. Ketika telah sempurna 1 tahun, nih tiba-tiba nih orang yang tadi belajar ke Imam Abul Hasan Asyadzili ini pengen minum, ya, ngerasa aus, pengen minum, nimba lah kalau kata sekarang mah, nimba. Nah, fatola ad-dalu mamlu'an zahaban aw fiddatan. Maka yang ajib, yang Masya Allahnya, ketika ember ini ditarik, ya kalau kita punya sumur timba itu kan narik tuh. Nah, ketika ditarik, Masya Allah, itu embernya bukan penuh sama air, tapi penuh sama emas sama perak. Masya Allah. Karena apa? Karena lazim wudu. Jadi emas, ya bukan air lagi yang ditarik. Ya begitu ditarik, setiap kali narik, ya emas lagi, perak lagi, dapat lagi, dia taruh lagi. Begitu kita yang ambil lagi yang sekian kalinya, tetap masih berupa emas dan perak. Coba kalau yang wudunya orang sumur batu, wah banyak-banyak itu karung. Ya. Basabbahu fil ba'ri fil bi'ri juhdan fi. Maka orang ini, ya, yang tadi nimba, setiap kali nimba dapat emas dan perak, ya, menumpahkan kembali ke dalam sumur, zuhdan, semata-mata karena zuhud, tidak pengen urusan dunia. Waja'a ila syaihi fa'akhbarahu. Maka murid ini datang ke gurunya, ya guru, saya tadi nimba air, ya, begitu saya tarik tuh ember timbaannya, ternyata yang saya dapetin bukan air tapi emas sama perak. Diceritain sama gurunya, Masya Allah. Faqala lahu syekh, maka berkatalah gurunya kepada muridnya, qad sirtal an kullaka kimia. Ya. Sekarang, kata beliau, kata gurunya, sekarang engkau hakikatnya sudah menjadi kimia, artinya sudah menjadi dokter yang sebenar-benarnya. Ya. Wa nasabahu da'iyan ilallahi ta'ala. Kemudian gurunya ini,
Syekh bin Hasan memantapkan kepada muridnya untuk dakwah semata-mata mengajak orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita lazimkan nggak berat orang wudu itu ya. Tapi berat dan nggak susah ya. Tapi kalau bukan karena kebiasaan menjadi berat ya. Bahkan kalau terbiasa wudu tuh ya, kemudian hadas nggak wudu kayaknya nggak enak badannya, nggak enak kok karena terbiasa. Imam sahabat Bilal bin Rabah ya, itu riwayat menyatakan sendalnya itu sudah ada di surga. Ini disebutkan dalam hadis ini sendal milik Bilal bin Rabah. Ditanya, coba Rasulullah memerintahkan sahabat coba cari tahu apa kebiasaannya, apa keistimewaan Bilal ini ya, sehingga sahabat ini meminta izin kepada Bilal bin Rabah untuk tinggal di rumahnya beberapa hari. Diperhatikan ya biasa aja ibadahnya gitu, maksudnya sholat malam tapi nggak nyampe ribuan rakaat gitu, biasa sholat malam biasa. Ya, ternyata salah satu kebiasaan beliau adalah melazimkan wudu. Masya Allah. Wa alaika bi sholati raka'ataini kullama tawadda'ta, dan hendaklah engkau senantiasa sholat 2 rakaat ketika selesai wudu. Ini sunnah ya, kalau sudah wudu kita sholat sunnah, namanya sholat sunnah wudu. Nah ini ada anjuran membaca setelah wudu, membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr dan seterusnya. Itu disebutkan mendapatkan pahala sebanyak bilangan huruf dalam surat Al-Qadar. Faidalan ta'ilam takdir antadawam ala toharo. Kalau kita nih, kata Imam Mahal sebutkan, tidak mampu untuk terus-terusan wudu ya, fajtahid ala tada'aha indal julusi fil masjid, maka jangan sampai ditinggalin tuh wudu ketika engkau duduk di masjid. Tuh kalau mau duduk di masjid ada pakai wudu. Wa qiraatil Quran, dan juga ketika membaca Al-Quran, wal ilmi, dan juga ketika membaca ilmu, wal qu'udi li zikir, dan juga ketika duduk akan zikir, wa nahwu dzalika minal ibadat, dan selainnya daripada ibadah-ibadah yang lain. Seperti ini nih, kita duduk nih zikir, wirid ya, ini dianjurkan untuk wudu karena kurang sopan ya. Ini kalau kata manaqib nih ya, ketika Syekh Abdul Qadir menyatakan siapa yang menyebut namaku tidak punya wudu kepalanya buntung. Kalau gitu masya Allah buntung semua. Untung ucapan itu ditegur langsung oleh Rasulullah SAW. Jangan seperti itu, kasihan nama umatku. Jangankan nama ente, kata Rasulullah SAW, nyebut nama saya aja nggak pakai wudu. Nyebut nama Rasulullah SAW tidak pakai wudu. Ya Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Ya seperti itu kan kita ya, tapi nggak punya wudu, itu namanya kurang sopan, nggak bagus. Ya ta'atuban ya, kita harus punya wudu dalam beribadah ya. Kalau yang wajib berarti wudunya wajib. Dan apa yang dibaca, yang kita baca bersama-sama mendapatkan Al-Quran dan mudah-mudahan bisa diamalin. Amin ya rabbal alamin. Semata-mata apa? Semata-mata mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena yang dibaca ini sunnah Rasulullah. Ya, Rasulullah itu kan ada imul tohara, senantiasa dalam keadaan suci. Ya. Rasulullah SAW senantiasa dalam keadaan suci. Masalah kita mengikuti sunnah Nabi SAW, tujuannya apa? Untuk mendapatkan kecintaan dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita dengar, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang tadi di akikot, ya semoga Allah jaga beliau dan anda dari kecilnya dari hal-hal yang haram. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi sholli amin ya rabbal alamin. Wa kulli niyatin sholihah wa ila hadal Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.